I get the loving non-stop, yo. You're listening to my station. Prambors 102 FM Semarang, Indonesia #1 hit music station. Kemarin 29 Oktober dan hari ini hari terakhir, hari Sabtu 30 Oktober 2021. Penasaran kan? Apa aja sih yang dibahas dalam Edu Talk ini? So mari kita tanya-tanya ya. Sekarang Putri bareng sama Mas Anwar, beliau ini selaku bagian kemitraan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Selamat pagi Mas Anwar. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Kaula Muda Semarang. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu. Asik, semangat dong, semangat dan sehat ya. Boleh dong Mas Anwar, saya mewakili Kaula Muda mau tanya beberapa hal mengenai Edu Talk ini. Kira-kira rangkaian acara ini, tujuan dan juga manfaat dari acaranya apa sih Mas? Jadi benar Mbak Putri, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah. Kita ingin menyampaikan fakta-fakta objektif tentang kelapa sawit untuk menepis isu-isu negatif terhadap sawit. Yang saat ini memang di lokasi ini yang hadir para guru dan siswa, tapi sebenarnya kita juga menyasar seluruh kaum milenial dan kaum muda di Kota Semarang ini. Oke, jadi memang selain yang berkepentingan juga anak muda dirangkul ya. Oke, Mas Anwar saya mau tanya dong, untuk kelapa sawit sendiri kan kebanyakan pada tahu, minyak goreng. Nah, ternyata dia itu penyumbang devisa non-migas terbesar. Berarti banyak dong yang bisa dimanfaatkan dari kelapa sawit. Kasih tahu dong Mas, kira-kira apa saja? Jadi benar sekali Mbak, jadi kelapa sawit ini merupakan komoditas strategis Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri, merupakan penyumbang devisa terbesar. Kalau nggak salah itu tahun 2020 angkanya sampai 300 triliun Mbak. Iya, itu sumbangan dari devisa ekspor dari kelapa sawit dan produk turunannya. Kemudian juga ini yang penting bahwa kelapa sawit ini menyerap tenaga kerja Mbak. Tenaga kerja Indonesia itu mulai dari petani, pekerja, buruh, itu angkanya sekitar 16 juta orang di seluruh Indonesia. Kemudian kebun sawit ini ada di seluruh Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua juga ada. Dan tentunya ini memberikan efek perekonomian yang cukup besar bagi daerah-daerah Indonesia. Kemudian ini satu juga tadi sudah sampaikan bahwa kelapa sawit itu untuk minyak goreng, tapi ternyata kita juga dalam kehidupan sehari-hari menggunakan produk-produk yang mengandung sawit. Misalnya sabun mandi, hand sanitizer, kemudian kosmetik. Sawit juga ada di coklat, di ice cream, kemudian di margarin. Dan ini mungkin yang belum diketahui oleh Kaula Muda Semarang bahwa kelapa sawit juga menjadi sumber energi terbarukan yang terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Jadi kalau Kaula Muda Semarang menggunakan solar atau mobil solar di SPBU, 30%-nya itu sudah mengandung minyak kelapa sawit. Jadi pencampuran 30% minyak sawit dan 70% minyak solar menjadi biosolar. Dan saat ini kita menjadi produsen atau pengguna energi terbarukan terbesar di dunia karena minyak sawit ini. Oke, nah baru tahu kan, ternyata kalau muda kan banyak sekali manfaat dari kelapa sawit dan udah hadir di tengah-tengah kita, sangat bermanfaat sekali. Nah, kalau sesuai dengan tema kita hari ini ada mitos, ada fakta. Tadi fakta, mitosnya apa sih Mas Anwar yang sudah beredar dan yang wajib kalau muda tahu bahwa itu nggak bener loh gitu? Ya, benar sekali Mbak Putri, kalau Muda Semarang, nah itu tadi, walaupun sawit ini memiliki banyak banget keunggulan dan kegunaan bagi kita, sayangnya di dalam negeri kita ini masih banyak isu-isu dan stigma negatif yang diberikan kepada kelapa sawit. Dan itu semua tidak berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Misalnya, kelapa sawit disebut sebagai penyebab deforestasi atau penggundulan hutan. Kemudian juga ada beberapa isu menyampaikan sawit tidak baik untuk kesehatan, dan juga ada juga isu menyampaikan bahwa sawit menghilangkan orang hutan. Itu semua data-data yang sebenarnya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin nanti Kaula Muda Semarang juga bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi dari situs-situs atau media sosial dari instansi-instansi resmi yang terkait dengan terkait dengan sawit seperti instansi kami Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kelapa sawit. Dan kami tadi menegaskan bahwa isu-isu seperti sawit penyebab deforestasi, sawit tidak baik untuk kesehatan, dan isu sawit menyebabkan keanekaragaman hayati hilang, itu semua isu yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oke, nah itu pesan yang sangat penting banget untuk kalau muda bisa dengerin dan
Ya, kita harus jadi kaum muda yang pintar, bahwa kita harus cari sumber yang valid juga, harus saring yang benar gitu Mas Anwar ya. Jadi boleh kasih satu pesan lagi untuk kaum muda apa nih? Ya. Ini yang penting banget bagi generasi muda tentunya, karena sekarang kan ada disrupsi informasi Mbak dari media sosial, sangat banyak sumber-sumbernya. Kita harapkan ketika menerima sebuah informasi, terutama yang terkait dengan isu negatif kelapa sawit, kaula muda bisa melakukan riset dikit-dikit lah, tidak langsung mempercayai isu tersebut, kemudian nanti bisa menyampaikan fakta yang positif dan membantu komunitas Indonesia sawit ini agar tetap menjadi komunitas yang berguna dan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, kalau muda itu perbincangan Putri dengan Mas Anwar dari bagian kemitraan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi buat kalau muda sekarang udah tahu kan informasi mana yang fakta dan mana yang mitos tentang kelapa sawit. Putri melaporkan dari acara Palm Oil Edu Talk Jawa Tengah, kupas tuntas mitos dan fakta tentang kelapa sawit untuk Prambors Radio. You're listening to my station. Prambors 102 FM Semarang, Indonesia #1 hit music station.